Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita akan mempresentasikan tentang pengertian perubahan organisasi. Apa yang dimaksud dengan perubahan organisasi tersebut? Perubahan organisasi itu sebuah keniscayaan bagi sebuah organisasi. Tidak cuma organisasi, tapi kita sebagai individu juga harus mengalami perubahan, menyesuaikan tentunya dengan perubahan zaman, perubahan lingkungan, dan sebagainya. Mengacu kepada pengertian dari pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi seperti yang dikemukakan oleh Richard Beckard adalah pengembangan organisasi merupakan suatu perubahan yang berencana, suatu usaha menyeluruh yang memerlukan dukungan dari pucuk organisasi yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui penggunaan berbagai teknik intervensi dengan menerapkan pengetahuan yang berasal dari ilmu-ilmu perilaku. Tujuan dari pengembangan organisasi adalah untuk meningkatkan efektivitas organisasi secara menyeluruh. Karakteristiknya, pengembangan organisasi bersifat integral, menyeluruh, universal dalam banyak hal, ya, dan partisipasi total. Jadi keseluruhan dari organisasi itu harus dilakukan upaya untuk pengembangan. Arti penting pengembangan organisasi. Ini pertama, sebagai antisipasi adanya perubahan peran dan tujuan organisasi yang semakin kompleks dan rumit di masa-masa mendatang. Bervariasinya dan membesarnya ukuran-ukuran yang diberlakukan oleh standar organisasi. Adaptasi terhadap perkembangan iptek yang semakin canggih. Munculnya bentuk-bentuk organisasi model baru dalam kerangka peran, tugas, dan hubungan kerja. Perubahan pandangan terhadap konsep manusia tidak hanya sebagai unsur produksi, tetapi harus lebih dimanusiawikan sebagai aset organisasi. Tahapan pengembangan organisasi. Tahap pertama yaitu melalui tahapan problem perception. Jadi diketahui dulu permasalahan persepsi terhadap masalah-masalah yang ada. Kemudian melakukan diagnosa terhadap permasalahan tersebut. Kemudian melakukan unfreezing, pembekuan. Memecahkan pembekuan maksudnya supaya bisa memahami tadi. Kemudian increase experimentation, melakukan upaya-upaya percobaan-percobaan yang memungkinkan untuk mendapatkan hal-hal yang jauh lebih baik. Kemudian rephrasing, kembali menyatakan itu menjadi sebuah acuan, sebuah yang diputuskan bersama. Kemudian terakhir adalah limiting change effort, melakukan dorongan untuk melakukan perubahan-perubahan terbatas. Mana yang dilakukan perubahan, mana yang tetap dianggap sebuah hal yang baik untuk layak diteruskan. Mengembangkan pegawai. Mengembangkan para pegawai adalah suatu hal yang pokok. Dia adalah dasar dari tiang manajemen yang baik. Usaha-usaha terencana diperlukan untuk perkembangannya. Pegawai yang cakap merupakan kekayaan organisasi yang paling besar karena yang menggerakkan organisasi itu ya pegawai-pegawai itu. Perubahan organisasi. Kekuatan penyebab perubahan itu terdiri atas kekuatan eksternal, ada yang dari luar, ada kekuatan internal yang dari dalam. Masing-masing itu harus kita pahami. Apa yang mendukung kita dari luar dan apa yang mendorong kita dari dalam. Kemudian cara-cara penanganan perubahan tersebut dengan cara apa? Ada pendekatan pertama, ada pendekatan kedua. Dilakukan upaya-upaya untuk bisa mendekati semua pendukung dari perubahan ini dan kemudian mengajak orang di garis kedua untuk bisa melakukan upaya untuk melakukan perubahan ini. Bagaimana halnya terhadap penolakan terhadap perubahan?
Pertama, ada yang kemungkinan orang untuk mulai menyangka perubahan yang sedang terjadi. Orang-orang yang masih di tatap status quo. Orang yang mungkin mengabaikan perubahan, cuek saja terhadap perubahan yang terjadi. Orang yang mungkin menolak perubahan. Dia sudah menyatakan pendapatnya bahwa dia tidak setuju terhadap perubahan itu. Orang yang mungkin menerima perubahan dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Nah, ini ada orang yang bisa mendukung ke arah perubahan dan akan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Yang terakhir adalah orang yang mungkin mengantisipasi perubahan dan merencanakannya. Ada orang-orang yang tampil aktif mendukung perubahan itu dan bersama-sama kita semua mendorong melakukan perencanaan perubahan agar bisa lebih baik. Bagaimana sih menanggulangi penolakan terhadap perubahan itu? Penolakan terhadap unsur perubahan merupakan suatu petunjuk bagi para manajer bahwa sesuatu yang salah atas usulan atau kesalahan yang dibuat dalam penyajiannya. Mungkin ada yang dianggap menolak terhadap suatu usulan perubahan. Kita bisa saja memperbaiki perubahan-perubahan itu yang tentunya akan mengarah ke lebih baik. Tetap tapi perubahan terjadi walaupun dengan beberapa revisi yang mungkin kita lakukan tetap mengarah perubahan yang jauh lebih baik. Bagaimana memproses pengelolaan perubahan? Proses pengelolaan perubahan harus mencakup dua gagasan dasar bila perubahan adalah mengarah pada efektivitas organisasi. Pertama, ada redistribusi kekuasaan dalam struktur organisasi, pembagian yang merata. Kedua, redistribusi ini dihasilkan dari proses perubahan yang bersifat pengembangan. Di redistribusi proses itunya kemudian dilakukan upaya pengembangan masing-masing tempat tersebut. Pendekatan yang dilakukan untuk perubahan organisasi, ada perubahan pendekatan yang berasal secara struktural, yaitu secara hierarki, dari atas ke bawah, ke manajer-manajer, kemudian sampai ke bawahan. Kemudian ada pendekatan teknologis, yaitu merubah suatu teknologi di dalam organisasi sehingga mempercepat upaya pengelolaan yang baru. Kemudian ada pendekatan orang per orang. Orang-orang itu harus dilakukan upaya untuk didekati untuk bisa sama-sama mendorong ke arah perubahan. Demikian presentasi saya hari ini tentang perubahan organisasi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.